Hai semua, kali ini Dapur Sumi akan bikin donat empuk, lembut, dan montok. Ini cuma pakai 1 telur dan tidak bikin tangan kalian pegel karena menguleninya sebentar saja, cukup 5 menit. Kalau kalian penasaran cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa yang belum subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya. Langkah yang pertama, di sini saya sudah siapkan 90 ml air hangat. Ingat ya, air hangat jangan air panas. Karena kalau air panas nanti raginya bakalan mati. Di sini saya akan aktifkan dulu raginya. Karena ini raginya pernah saya pakai. Lalu saya masukkan 1 sendok teh ragi instan ke dalam air hangat. Di sini saya pakai sendok takar ukuran setengah sendok teh ya. Jadi saya masukinnya 2 kali. Lalu saya masukkan 1 sendok teh gula pasir. Dan aduk sampai semuanya tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini, lalu saya tutup dan diamkan selama 7 menit. Setelah 7 menit, lalu buka tutupnya dan raginya pun berbuih seperti ini, berarti raginya masih aktif atau bisa dipakai. Langkah yang kedua, di sini saya sudah siapkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai merek Cakra. Lalu saya masukkan 3 sendok makan susu bubuk. Di sini saya pakai merek Denko. Lalu saya masukkan 4 sendok makan gula pasir yang sudah saya blender sampai halus. Lalu aduk sampai tercampur merata. Lalu masukkan 1 butir telur ayam. Masukkan air ragi yang sudah saya aktifkan terlebih dahulu. Saya masukkannya sebagian dulu. Lalu saya aduk sampai tercampur merata. Lalu saya masukkan lagi air raginya. Dan aduk sampai adonannya tercampur merata. Saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Pastikan tangan kalian sudah bersih ya. Lalu saya aduk sampai tercampur merata. Ini mengaduk ya, bukan mengoleni. Kalau adonannya sudah tercampur merata seperti ini, lalu saya masukkan 1 sendok makan margarin. Nah, ini resep rahasianya supaya donat kita lembut dan empuk. Saya pakai 1 sendok teh SP, jadi nggak pakai kentang, donat kita tetap lembut ya. Lalu saya uleni adonannya selama 5 menit, sebentar saja, jangan terlalu lama. Setelah 5 menit menguleninya, saya ambil adonannya, lalu saya bulatkan seperti ini. Di sini adonannya sedikit lengket, tapi tidak apa-apa. Karena tadi saya menguleninya sebentar saja, jadi tidak sampai kalis, jadi adonannya tidak licin ya.
Lalu saya simpan kembali di dalam wadah dan saya tutup menggunakan kain bersih seperti ini dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam saya buka kain penutupnya. Nah, di sini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Lalu saya kempeskan seperti ini. Dan saya uleni sebentar saja. Nah, ini adonannya, walaupun adonannya tidak diuleni sampai kalis, tapi adonannya tetap bagus ya dan sempurna. Lalu di sini saya siapkan plastik bersih seperti ini. Karena di sini saya tidak punya silikon mat, jadi saya pakai plastik seperti ini. Lalu siapkan loyang yang sudah ditaburi dengan tepung terigu. Untuk alasnya di sini saya taburi pakai tepung terigu supaya tidak lengket. Lalu saya akan potong adonannya dan saya akan timbang seberat 35 gram. Ukuran donatnya sesuaikan sama selera kalian. Kalau kalian pengen ukuran besar, bisa ya. Nah, saya timbang adonannya seberat 35 gram. Berulang kali sampai adonannya selesai. Nah, ini adonan yang sudah saya timbang seberat 35 gram. Lalu di sini saya akan bulatkan adonannya. Saya cubit-cubit belakangnya seperti ini. Sampai adonannya bulat sempurna ya. Lalu saya rounding seperti ini. Saya ambil lagi adonan yang kedua seperti ini. Lalu saya lakukan seperti tadi. Saya bulatkan dan saya cubit-cubit belakangnya seperti ini sampai adonan donatnya sempurna. Saya lakukan seperti ini berulang kali sampai selesai. Nah, ini hasilnya. Lalu saya akan pipihkan atau saya tekan-tekan seperti ini donatnya. Untuk melubanginya, di sini saya pakai tutup botol. Kalian boleh pakai tutup botol apa aja. Nah, seperti ini ya. Saya lakukan seperti ini berulang kali sampai selesai. Nah, ini dia donatnya yang sudah saya lubangi menggunakan tutup botol tadi. Lalu saya akan tutup menggunakan kain bersih dan saya akan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit buka kainnya. Nah, donatnya sudah mengembang 2 kali lipat
Nanti saat digoreng, donatnya pun akan mengembang lagi. Panaskan minyak goreng agak banyak. Lalu saya masukkan donatnya pelan-pelan supaya tidak berubah bentuk. Di sini saya pakai api yang sangat kecil. Kalau bawah donatnya sudah berubah warna kuning kecoklatan, lalu saya balik. Membalikan donat cukup satu kali aja, jangan sering dibulak-balik supaya tidak banyak menyerap minyak. Kunci sukses saat menggoreng donat, pastikan apinya sangat kecil, pokoknya sangat kecil sampai tidak menyentuh ke wajan. Jadi matangnya lebih merata ke dalam. Kalau donatnya sudah matang sempurna, lalu saya angkat dan tiriskan. Nah, ini donatnya saya sudah goreng. Ini donatnya sempurna, pinggirannya ada white ring. Katanya kalau donat yang ada white ringnya berarti donatnya berhasil atau bagus. Walaupun tanpa diuleni lama, cukup 5 menit saja. Untuk glazenya, di sini saya sudah siapkan 10 sendok makan gula pasir yang sudah saya blender sampai halus. Lalu saya masukkan 2 sendok makan margarin yang sudah dicairkan. Lalu saya masukkan air hangat. Lalu saya aduk sampai tercampur merata. Masukkan air hangatnya, jangan terlalu banyak, cukup 2 sendok makan saja supaya glazenya tidak terlalu cair atau encer. Lalu saya masukkan vanili cair secukupnya. Lalu saya aduk sampai tercampur merata. Nah, ini glazenya sudah jadi. Lalu saya siapkan remahan Oreo atau bubuk Oreo. Lalu saya masukkan donat. Untuk toppingnya, di sini saya sudah siapkan remahan Oreo. Untuk toppingnya sesuai sama selera kalian, kalian bisa pakai apa aja. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan hias pinggirannya seperti ini. Untuk topping yang kedua, di sini saya sudah siapkan coklat meses seres. Adonan glaze yang tadi, di sini saya akan tambahkan rasa green tea. Saya pakai coklatos. Lalu saya masukkan ke coklat meses seres seperti ini. Untuk rasa green tea-nya, di sini saya pakai coklatos yang rasa green tea. Saya masukkan secukupnya saja. Lalu saya aduk sampai tercampur merata. Kalau glaze-nya terlalu kental, kalian bisa tambahkan air hangat secukupnya. Lalu aduk. Lalu saya masukkan donat ke dalam glaze yang rasa green tea. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk rasa coklat, di sini saya pakai coklat bubuk.
Tapi kalau kalian tidak punya coklat bubuk seperti ini, kalian bisa pakai coklatos yang rasa coklat. Kalau adonan glaze-nya terlalu kental, kalian bisa tambahkan air hangat secukupnya sampai kekentalannya pas. Untuk rasanya, sesuaikan saja sama selera kalian. Kalau untuk rasa stroberi, kalian bisa pakai merek Pop Es yang rasa stroberi. Nah, kalau adonan glaze-nya kurang tebal atau kurang kental, kalian bisa celupkan donatnya satu kali, lalu diamkan glaze-nya sampai mengering, dan nanti celupkan lagi untuk kedua kalinya. Nah, ini dia donat lembut, empuk, dan montoknya sudah jadi. Kalian bisa coba bikin di rumah karena ini tidak bikin pegel tangan kalian karena menguleninya juga bentar banget. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, share ke sosial media kalian, dan subscribe. Terima kasih.